Selamat malam kawan-kawan. Biasa saat ini saya sedang kerja. Nah, kali ini di depan saya sudah ada yang namanya bambu hoki atau bambu membawa keberuntungan. Nah, seperti itu terkenalnya. Nah, di sini yuk kita coba kenapa sih dia dibilang bambu hoki, terus gimana menanamnya, merawatnya. Coba kita bahas di sini ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah tanaman bambu hoki. Mungkin kita banyak mengira kalau tanaman ini lebih banyak berasal dari Cina ya teman-teman, tapi salah. Tanaman ini adalah banyaknya itu atau asalnya adalah dari Afrika. Nah, untuk nama lainnya bambu ini adalah Dracaena sanderiana. Nah, ini aslinya dia dari Afrika teman-temannya, jadi bukan dari Cina. Cuma karena ini berkaitan dengan Feng Shui, jadi identiknya seperti berasal dari Cina atau negara Cina yang banyak tumbuh bambu ini. Tapi aslinya dia dari Afrika. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu kalau dia ini bukan dari Cina tapi dari Afrika. Kemudian bambu ini dibilang bambu hoki karena memang sesuai dengan Feng Shui yang sangat kuat. Terus ini kenapa alasannya dia dibikin seperti ini, bersusun-susun ini? Tentu saja ada alasannya teman-teman ya. Karena dari setiap susunan ini mencerminkan atau cerminannya sendiri yang melambangkan beberapa elemen berbeda teman-teman. Itu dari yang saya pernah dengar ya. Misalnya elemen batu atau kerikil di dalam wadah tanaman melambangkan tanah atau bumi. Nah, ini seperti ini di bawah ini atau di potnya tuh biasanya ada tanah, ada batu, ada kerikil tuh melambangkan tanah atau bumi. Terus batang yang tegak. Nah, seperti ini melambangkan kayu. Terus batang bambu biasanya terendam di dalam air. Terus terdapat beberapa ornamen yang terbuat dari besi untuk melengkapi batu dan kerikil. Terus pita warna merah biasanya ditambahkan untuk melambangkan api. Nah, ini pitanya biasanya selalu warna merah teman-temannya kebanyakan. Ini untuk melambangkan api. Jadi setiap yang ada di dalam pot ini beserta tanaman ini semuanya memiliki arti teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan cuma karena membuat dia tampak cantik saja. Kemudian ini lagi dari penyusunannya nih teman-teman. Kenapa dia disusun seperti ini? Ini tiap jumlahnya memiliki arti teman-teman ya. Dari pertamanya ada 20, terus ada 3, ada 5, ada 6, 7, 8, 9. Itu semua ada artinya teman-teman. Misalnya contohnya adalah 21 batang bambu misalnya. Itu punya arti berkat yang baik dan kuat. Sementara ini saya hitung tadi, ini saya kasih tanda, ini cuma 18 teman-teman ya. Saya sih kurang terlalu paham, cuma yang pasti setiap susunan ini punya artinya masing-masing, jadi nggak sembarangan. Ini ada artinya masing-masing setiap jumlah yang ada di bambu ini teman-teman ya. Kemudian untuk merawatnya bambu ini kita lanjut. Pertama tentu saja media tanamnya teman-teman ya. Bambu ini gampang sekali tumbuhnya teman-teman, dia tidak terlalu sulit untuk media tanamnya. Kemudian untuk yang paling sering digunakan itu adalah air, terus kerikil. Terus untuk menyeimbangkan batangnya ini biar nggak gampang goyang itu apa namanya ya, ya kerikil itu fungsinya jadi nggak cuma buat media tanam tapi buat menyeimbangkan ini biar berat teman-teman ya. Nah, ini biar berat jadi dia nggak gampang goyah. Jadi yang sering dipakai itu air tuh bisa, terus kerikil bisa. Seperti ini kalau ini tanah teman-teman ya. Nah, ini tanah, terus kita taruh di mangkok, kasih air gitu aja itu udah tumbuh bambu ini. Kebanyakan seperti itu cara menanamnya. Jadi sangat gampang. Media tanamnya jadi tadi ya teman-teman, air, terus kita tambah kerikil itu sebagai pemberat juga sebagai pegangan ini biar batangnya nggak goyah. Terus kemudian kita lanjutkan lagi untuk pemilihan wadahnya. Nah, karena bagian akar tanaman bambu harus terendam air secara sempurna, maka kita membutuhkan wadah pot yang memiliki lubang, yang tidak memiliki lubang, maaf, biar airnya nggak rembes teman-teman. Jadi pot yang buntet tuh kita bilang. Jadi nggak tanpa
lubang. Biasanya pot itu kan bawahnya lubang. Dan untuk tanaman ini secara khusus dia nggak boleh airnya keluar, soalnya dia memang harus terendam air akarnya teman-teman ya. Soalnya kalau dia kering dia nggak bagus nanti pertumbuhannya. Terus nanti akan kering. Jadi maksudnya yang kering, kalau misal ini bocor jadi kering nggak ada airnya, itu nggak bagus. Tanaman ini nanti jadi kering juga, akhirnya mati. Jadi dia nggak bisa lepas dari air teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, untuk ukuran potnya itu jangan terlalu kecil teman-teman ya. Soalnya kalau kecil itu kan dia apa ya namanya, dia ini kan berat teman-teman, tinggi. Jadi dia bisa roboh, bisa ambruk, karena keberatan ini kan tetap bakal tumbuh dia teman-teman. Ini bisa semakin tinggi, kalau potnya kecil dia bisa jatuh. Nah oke, untuk penanamannya sendiri ini adalah setelah menyiapkan wadah, mengisi wadah dengan kerikil dan air, nah baru kita masukkan bambu ke dalam wadah itu teman-teman. Dengan caranya kita selipkan aja akarnya atau batangnya itu ke kerikil-kerikil tadi. Terus pastikan agar bambu itu nggak goyang, karena bisa terjatuh secara tiba-tiba. Itu dalam arti nggak diikat seperti ini teman-teman ya. Satu persatu pun ini bisa ditanam. Tapi kalau kita mau yang cantik ya kita bikin seperti ini. Cuma dia satu-satu pun itu nggak masalah. Bisa kita pisah, ini pun kita pisah bisa teman-teman. Jadi banyak bisa, nggak masalah. Cuma ini kan memang lebih apa ya, untuk hoki. Jadi dibikin seperti ini karena seperti yang dijelaskan tadi, setiap tatanan ini punya arti masing-masing. Untuk waktu penyiramannya, kalau penyiramannya itu ya setiap airnya kurang, ini biasanya saya kasih batas kalau punya saya di rumah, langsung saya isi lagi. Jadi jangan sampai dia kehabisan air. Intinya itu saja sih, gampang banget. Intinya airnya kurang kita isi, airnya kurang kita isi, gitu aja. Terus manfaatnya teman-teman, selain sebagai tanaman hoki, tentu saja dia punya manfaat lain. Yuk coba kita lihat manfaatnya apa saja sih dari tanaman ini. Yang pertama, yang pernah saya dengar, tanaman ini bisa melemparkan energi negatif keluar rumah tentu saja. Jadi rumah itu menjadi lebih gimana ya, ya lebih menyenangkan. Mungkin bisa dibilang itu gara-gara bentuknya juga cantik. Jadi dia membuat apa ya, memberikan kesegaran tersendiri, terutama kayak kalau kita lihat kan, wah cantik nih, itu bisa menyegarkan juga. Kemudian estetika rumah jadi lebih cantik. Soalnya tanaman ini dari bentuknya, dari daunnya aja saya gimana ya, lucu, cantik. Tanaman kecil seperti kan dilihat kan enak teman-teman, cantik, hijau. Ya pokoknya bagus lah ini kalau dilihat, ditaruh di atas meja, di sudut-sudut, itu cantik juga, sangat cantik. Pokoknya dia bisa menambah estetika. Yang pertama bisa mengusir apa ya, energi negatif. Yang kedua menambah estetika rumah jadi cantik. Kemudian tanaman ini bisa buat mengisi akuarium teman-teman. Dari awal kita jelas ya, akarnya ini harus terendam air. Nah tapi mungkin kalau menurut saya nggak akuarium yang gede-gede teman-teman ya. Kalau akuarium gede sudah ada tanaman aquascape. Ya tanam apa ya namanya, akuarium yang kecil-kecil buat ikan cupang. Itu kan tinggal kita celupkan saja, udah dia nanti tumbuh beberapa 3 ke 4. Selain untuk memberikan suplai oksigen buat ikan juga, ya tentu saja mempercantik ruangan juga, biar jadi lebih cantik, jadi lucu lah. Terus ikan juga bisa mendapatkan suplai oksigen. Intinya daunnya yang penting tetap berada di atas teman-teman ya, soalnya daunnya tidak kuat air. Jadi kalau akuarium yang kecil kan paling ya, tapi kalau bisa yang cari yang tinggi, seperti yang tengah ini yang tinggi, jadi bisa kita celupkan ke dalam. Kalau yang pendek-pendek seperti ini tidak bisa, daunnya tenggelam nanti dia mati. Terus apalagi, mungkin itu aja yang bisa saya terangkan. Tapi sebetulnya masih ada lagi teman-teman. Seperti susunan ini itu sebetulnya ada, nggak selalu seperti ini. Bisa kita bikin misalnya seperti berputar, spiral. Cuma yang saya punya seperti ini. Untuk penjelasannya tadi seperti tadi, bambu ini asalnya dari Afrika sana. Secara feng shui dia bagus, dan dari tiap komponen atau elemen yang ada di sini melambangkan masing-masing elemen, kerikil,
pita merah ini, jadi nggak sembarangan pasang. Terus dari susunannya juga ini punya nilai-nilai tersendiri. Cara merawatnya juga mudah, media tanamnya cuma air dan kerikil buat pemberat. Pemilihan pot juga harus diperhatikan, cari yang agak besar agar kalau dia tinggi nanti nggak jatuh. Nah, kemudian manfaat lainnya tadi bisa menolak energi negatif, mengusir energi negatif buat estetika rumah. Terus bisa juga buat hiasan dalam pot, dalam akuarium. Nah, seperti itu teman-temannya. Untuk penyiramannya juga mudah, airnya kurang isi, udah gitu aja. Pupuk, saya kira pupuk cair juga bisa. Itu pun nggak harus, kalau bambu ini mudah sekali hidup. Oke, mungkin sekian dulu teman-temannya. Itu tadi tentang bambu hoki. Jadi semua yang di sini tuh ada artinya, nggak cuma-cuma. Oke, terima kasih. Selamat malam.